Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiti Gunarsi, mahasiswi PPG Batch 2, Guru Pendidikan Agama Islam, akan melakukan pembelajaran pada hari ini dengan model deep learning yang akan diterapkan pada jurusan RPL di kelas 12 RPL 2 SMK Bina Mandiri Multimedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Anak-anakku, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca surah Al-Fatihah, diikuti doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi akan mengabsen dulu untuk hari ini ya. Ya. Ali Bintang Al-Farisi ada? Hadir. Alif Inzaghi, Hadir. Aulia Zahra, Aulia Pertiwi, Davi, Dira Dwi Nugra, Eka Tiara, Fatir Nurzaki, Khalisa, Fahri Al-Farezi, Khalis, Muhammad Al-Fahrizi, Muhammad Agna, Muhammad Farel, Hadir. Muhammad Rifai, Rizky. Hadir, Bu. Untuk pembelajaran hari ini adalah moderasi beragama. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu pernah menugaskan kepada kalian untuk membaca surat Al-Kafirun di rumah dengan memahami maknanya, ya, menghafal suratnya dan memahami terjemahnya, kemudian memahami tafsirnya. Pada surat Al-Kafirun ini ada kaitannya dengan moderasi beragama. Ada yang bisa memberitahukan kepada Umi siapa yang sudah paham kaitan surat Al-Kafirun dengan moderasi beragama? Apakah kalian sudah menghafal dan memahami maknanya? Sudah, alhamdulillah. Ada yang mengetahui moderasi beragama itu? Ali? Saya masih kurang paham. Oh, moderasi beragama adalah toleransi beragama, ya.
Jadi, apa yang sudah kalian hafalkan pada surat Al-Kafirun itu sangat berkaitan dengan toleransi beragama. Kalian harus bersikap menghormati agama teman-teman kalian dan semua orang di sekitar kalian, ya. Itu secara ekstern, dan secara internnya adalah menghormati teman-teman kalian walaupun sesama agama Islam tetapi berbeda paham atau aliran atau mazhab, ya. Tidak boleh menunjukkan pengucilan, penghinaan, ya, apalagi perusakan. Ya, boleh duduk. Terima kasih. Ini untuk materi kita hari ini, moderasi beragama. Dan untuk cinta tanah air akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, ya. Kita tonton dulu videonya, ya. Siap. Malah habis saya jatuh. Susah berangkat tuh. Hah? Waduh, tuang malai. Aduh, mamai. Barang kita semua. Astaga naga. Ya ampun, kalau tidak, ya kan bisa. Bersama dengan kak, ya kak. Nah, dan juga lagi yang ini ya kak. Nanti kak, ya. Terima kasih Riyadi. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya kak, sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya kak. Begitu adik. Dan ada yang pecah. Oh iya dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan kita bisa. Iya, nggak sangka lagi batuk. Tak beli kacang. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Sama-sama. Hati-hati ya kak. Dari sini sudah bisa dipahami. Dengan menyaksikan video tadi, berarti kalian sudah mampu bersikap moderat, bersikap moderasi agama dengan orang-orang di sekitar kita.
tidak hanya sekedar menghargai keberadaan mereka di dekat kita, tetapi justru kita harus memiliki empati, ya, memiliki rasa kasih sayang, terus memiliki rasa persaudaraan, apalagi ketika mereka ditimpa musibah, gitu, seperti itu. Sekarang untuk lebih mengukuhkan lagi, boleh dibaca surat Al-Kafirun beserta terjemahnya. Siapa yang mau baca? Amin. Ya, Langsung mulai. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk agamaku. Iya, baik ya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan agama, ya. Sampai di sini paham ya? Kita harus saling menyayangi. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada definisinya ya. Definisinya sebenarnya tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Itu kata serapan dari moderat. Moderasi beragama itu kata serapan dari moderat, yaitu penengah ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya, jadi tidak boleh ada keekstriman. Ya, dalam Islam kita boleh kafah secara agama, tetapi tidak boleh menunjukkan keekstriman dengan cara membenci, mengucilkan, apalagi sampai melakukan perusakan atau pembulian seperti itu ya, kepada mereka yang berbeda agama dengan agama Islam maupun yang seagama tapi berbeda aliran ya, kita tetap harus menyayangi. Jadi intinya adalah kita harus toleransi beragama ya. Kemudian di sini ada contoh-contohnya. Contoh-contoh dari moderasi beragama ya. Menghormati tata cara beribadah mereka yang berbeda dengan kita karena mereka berbeda agama ya. Atau dengan yang sesama agama mungkin ada yang dalam ibadahnya sholatnya tidak kunut atau ada yang kunut, itu tidak boleh dipertentangkan ya, karena semua tergantung niatnya dan mereka tetap saudara seagama kita begitu. Kemudian tidak merendahkan atau mencela agama lain ya, kemudian tidak mencela, intinya seperti itu, tidak menunjukkan keekstriman walaupun kita merasa saya yang benar, bukan berarti terus kita ekstrim dieksplor keluar, kita nggak suka sama dia, sayang benar, cukup disimpan dalam hati tetapi menghargai dan menghormati ya cara ibadah mereka ya, apalagi sampai melakukan perusakan ya. Nah, kemudian dikarenakan kalian adalah sekolah pada jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, ini Ibu ingin ini diterapkan langsung oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian, tidak hanya dipelajari di kelas dan dipahami saja, tapi memang harus diterapkan. Kalau di jurusan RPL itu kira-kira penerapannya bagaimana? Nah, itu Ibu beri kalian kesempatan untuk mencari tahu ya di media-media sosial ya, entah di Google, ChatGPT, aplikasi EE ya, itu kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian yang pada pertemuan sebelumnya sempat kita bentuk ya. Jadi kalian tinggal bergabung, berdiskusi ya. Ditulis untuk satu kelompok pada satu lembar kertas. Jangan lupa ditulis nama kelompok. Jangan lupa ditulis jurusannya dan kelasnya ya. Kelas apa. Bagaimana, sudah siap?
Nah, setelah nanti sudah ditemukan jawabannya ya, ada 2 orang perwakilan di setiap kelompok untuk mempresentasikannya di depan ya. Ibu memberi waktu kepada kalian kurang lebih 20 menit ya. Silakan dikerjakan ya dengan semangat ya. Oke, Bu. Kalau sudah selesai, Ibu persilakan yang lebih dulu mau maju, silakan. Boleh dari kelompok 1 atau kelompok yang lain. Siapa yang mau maju duluan? Yang lain disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Nah, dalam contoh penerapan moderasi beragama dalam RPL, yang pertama itu dalam pembuatan proyek. Satu contohnya, membuat proyek atau aplikasi yang tidak membeda-bedakan kepercayaan masing-masing. Contoh lain juga, mengembangkan sistem yang mendorong ketika digital dan sikap saling menghormati di dunia maya. Nah, Yang kedua itu ada dalam lingkungan belajar. Saat ada jadwal ujian atau praktik yang bertepatan dengan hari besar keagamaan, guru dan siswa dapat berdiskusi untuk mencari waktu alternatif yang adil bagi semua. Nah, untuk penjelasannya, jadi siswa RPL dapat menerapkan modernisasi beragama dengan cara menghormati perbedaan, beretika dalam dunia digital, dan mengembangkan teknologi yang bermanfaat tanpa menyinggung keyakinan orang lain. seperti dia menampilkan konten yang bicara kebencian atau diskriminasi agama. Oke, sekian kesimpulan dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ya. kira-kira bagaimana cara kita menyikapi ketika ada orang yang tidak menerapkan moderasi beragama gitu? Oh, kalau kita sudah berusaha bersikap moderat ya, bersikap moderasi agama, tetapi kita sendiri kok melihat ada orang atau teman kita justru yang tidak bisa bersikap moderat. Nah, kira-kira sebelum Ibu menjawab, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Mungkin Akan dikasih tahu, terus diberikan pengertian, terus apalagi diberikan penjelasan ya. Justru kita harus mengenal orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sudah mengenal lebih dalam, akan muncullah rasa kasih sayang. Tak kenal maka tak. Makanya sebelum kita kenal orang tersebut, jangan membenci dulu ya. Justru harus kita dekati, kita kenali, tumbuhlah rasa kasih sayang. Jadi meskipun berbeda agama, berbeda aliran, pasti akan tumbuh rasa kasih sayang ya. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini ya, karena kalian sudah paham ya. Ibu sangat bersyukur. Dan untuk penerapannya secara langsung adalah Ibu akan mengirimkan semacam tabel ya, tabel tugas sikap-sikap moderasi beragama di grup kalian nanti ya. Nah, itu nanti diisi oleh sekretaris, diwakili oleh sekretaris. Kira-kira kalian sudah menerapkan sikap ini atau belum? Kalau sudah diterapkan sikap-sikapnya di checklist. Dan Ibu juga sudah menitipkan pengawasan kepada guru mata pelajaran produktif RPL ya, mengawasi kalian selama di lab, apakah kalian sudah bisa bersikap moderasi beragama seperti itu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.